Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk mengaji bersama. Walaupun di mana-mana hari ini hujan ya. Ini saya menembus rintik-rintik hujan yang cukup deras ya. Bahkan ada jalanan yang tadi airnya sempat di depan saya ada motor mogok ya. Jadi airnya sangat tinggi di timur itu ya. Sebelum kita mulai, karena ini diadakan dengan tatap muka sekaligus ada online ya. Jadi untuk yang di Pondok Pesantren Futuhiyah kita tatap muka, untuk yang di rumah masing-masing kita online. Jadi fenomena zaman ini ya, di hampir-hampir semua bisa di-online-kan ya. Ya. Jual beli online ya. Sampai ya. Sampai berdoa ya, bisa lewat video call ya. Kalau kemarin masih sebatas telepon, ya, misalnya hari Arafah ya. Jadi semua umat Islam yang kebetulan haji berkumpul di sana, doa di situ sangat mustajab. Jadi bisa ditembuskan langsung ke masing-masing daerah ya, masing-masing negara, bahkan bisa ya. Bahkan sekarang untuk talqin mayit itu lewat online ya, lewat daring ya, saking-sakingnya. Tapi tidak semuanya bisa di online kan ya, tidak semuanya bisa didaringkan ya. Contoh misalnya kalau ingin sholat berjamaah di Masjidil Haram, masa dari Meranggen ya, terus pakai visi ya, pakai telekonferensi kan tidak bisa ya, dan tidak sah ya, karena jamaah itu harus harus melihat imam atau salah satu makmum ya. Jadi tidak semua bisa di-online-kan ya. Seperti akad nikah ya. Kalau akad nikahnya itu online ya, nanti kawinnya online ya, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Jadi akad nikah itu harus ada syahadah ya, harus ada syahidai adlin. Harus ada dua saksi yang adil. Harus ada persaksian. Di situ dua saksi ini melihat langsung ya, menyaksikan dengan mata kepala. Ya. Seperti kalau membaca Al-Qur'an di hadapan guru ya, itu harus musyafahah. Musyafahah itu adu lambe ya. Jadi weruh lambene gurune, weruh lambene muridé. Jadi alangkah lebih baiknya tidak
tidak direkayasa. Apalagi semua sekarang bisa di editing ya, bisa diedit ya, mengenai mungkin videonya atau fotonya ya, atau suaranya ya, dan seluk-beluknya. Belum lagi nanti ada acting ya, di situ ada setting ya, jadi adegan bisa direkayasa. Nah itu makanya muncul banyak hoax ya, banyak hal-hal yang tidak sesuai kenyataan. Saya teringat dengan Syekh Hanif Musleh ya. Semoga Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan lahir batinnya, memberikan pertolongan dan perlindungan. Di beliau ini visioner ya. Dulu itu ketika di pesantren-pesantren itu kalau memaknai pakai bahasa Jawa, beliau pernah memaknai lafal dengan bahasa Indonesia. Nah, ini sangat aneh sekali waktu itu ya. Kalau sekarang sudah banyak ya. Dan waktu itu alat komunikasi beliau sudah sangat canggih ya. Jadi orang-orang masih pakai HP yang jadul ya, yang segede batu bata, songgo balang maling ya. Beliau sudah canggih ya, pakai ya semacam alat komunikasi ya. Ada yang pencetan dan tutulan itu ya. Ya, di Yai Hanif Musleh itu banyak karangannya, jadi menjawab khususnya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai dalil-dalil untuk memperkuat keyakinannya. Jadi walaupun semua bisa lewat internet ya, tapi sekali lagi jangan semata-mata mengandalkan internet ya, karena internet itu tidak jelas siapa yang menjadi sumbernya ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau ingin mencari sumber, carilah sumber yang jelas. Dan untuk keilmuan itu tidak cukup hanya melalui buku, melalui internet ya. Karena menurut ahli ilmu ya, ilmu tidak didapatkan dari tulisan-tulisan ya. Tapi harus ada hubungan rohaniyah ya, hubungan jadi turun temurun ya, dari guru ke murid. Jadi istilahnya ada sanatnya. Jadi jangan sedikit-sedikit kiai Google ya, sedikit-sedikit Mbak YouTube, sedikit-sedikit Mas Facebook ya. Ya, kalau sumbernya jelas tidak masalah ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah seandainya bersumber dari mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi pengajian walaupun model daring ya atau online, saya harap ya, semua harus mencari sumber-sumber yang jelas. Jadi siapa beliau itu ya, siapa pengkaji itu ya, dari mana keilmuannya ya, siapa gurunya dan sebagainya. Jadi saya kira mukadimahnya segini ya. Kita lanjutkan pembacaan kitabnya. At-Tibbun Nabawi dibuka halaman 40 ya. Fata'allamna mongko belajar kita bihadal hadis kelawan iki hadis asyarifi kang mulya akhdha mu'alajatil amradi ing nangani atau ngalap nandangi pira-pira penyakit al-madiyati kang bangsa asal jami'iha hiya sakabehane amrad kamas tambatna
kaya oleh ngalap dalil kita mu'alajatal amrodi ing nandangi pira-pira lara utawa nambani pira-pira penyakit asa dijati kang murusnya min qali saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syiddatal humma sak temene bangete panas iku min fayhi jahannama saking sumupe neraka jahanam fa abridu mongko ngedemno sira kabeh ha ing humma bil mai kelawan banyu. Jadi ada redaksi hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa penyakit yang berlatar belakang panas ya, penyakit yang sangat panas ya, itu adalah termasuk min fayhi jahannam, dari uapnya neraka jahanam. Dan beliau bersabda fa'abriduha bilma, maka dinginkanlah dengan air. Jadi api itu kalahnya dengan air. Panas itu harus didinginkan. Makanya kalau ada orang panas ya, meriang ya, lah itu harus ada upaya pendinginan ya. Itu ada salah satu cara ya yang menurut Nabi itu cukup efektif ya dan sangat terbukti ya, yaitu melalui apa? Kompres ya. Cuma dari kedokteran memberi sedikit perincian ya, tidak semua penyakit bisa dikompres ya. Ya ini maklum karena apa? Karena ada yang mungkin kompresnya memakai air yang dingin ya. Jadi dikasih handuk, diperas ya. Atau tidak boleh kena air dingin ya, berarti jangan air dingin ya. Ya, kalau zaman sekarang itu ada yang seperti plester itu ya. Plester itu udah dingin ya. Nah, itu tanpa repot-repot ya, tinggal ditempel saja. Perkembangan zaman. Jadi uap neraka jahanam itu seperti sabda beliau dalam hal sholat duhur ya. Di sholat duhur itu kan anjurannya agak sedikit adem ya cuaca ya, karena kalau duhur itu panas terik ya, itu bagian dari apa? Panasnya neraka jahanam ya, seperti sabda beliau ya, bagian dari apa? Uap jahanam ya. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun fasal. Wa amal hijamatul lan anpun utawi canthuk iku fa fi Sunan Ibnu Majjahin mongko ing dalam kitab Sunan Ibnu Majjah min hadits Jubarata Ibnul Mughallis saking hadise Jubarah kang dadi putrane Pak Mughallis wa huwa utawi hadis iku dhaifun dhaif Angkati Ribni Sulaimin saking Kathir putrane Pak Sulaim. Kala ngendika sapa Kathir, sami'tu krungu sapa ingsun Anas sabni ya, Anas sabna Malikin ing Anas putrane Pak Malik. Yaqulu hale dawuh sapa Anas. Kala os ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada hadis yang meskipun dhaif, tapi kalau hadis dhaif itu kan tidak semuanya bisa dipakai dan tidak semuanya harus ditinggal ya. Jadi hadis dhaif itu nanti ada kalanya boleh diamalkan kalau ada hadis yang memperkuat ya. Atau hanya sekedar fadhailul amal, hanya sekedar apa? Upaya untuk apa? Mengetahui keutamaan amal ya. Jadi hadis dhaif itu banyak macamnya. Lah yang enggak boleh itu yang maudhu ya. Maudhu itu yang palsu. Ya. Jadi ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik.
ma marartu ora lewatan ingsun lailata usriya ing dalem wengine di israake sapa bi ingsun bimalaen kepethuk kelawan kumpulan illa qalu kejaba matur sapa malak. Jadi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari yakni Isra Mi'raj, itu setiap bertemu kalangan makhluk mereka senantiasa menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur perintah sira ummataka ing umat sira bil hijamati kelawan cantuk. Jadi mereka setiap bertemu Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj selalu berwasiat, hai Muhammad, hai Rasulullah, perintahkan kepada umatmu agar melaksanakan hijamah. Jadi berbekam ya. Jadi bekam ini seperti warisan ya, warisan kekayaan pengobatan ala Rasulullah ya. Meskipun banyak sekali cara pengobatan yang diresepkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perkembangan zaman mungkin kalau zaman dulu membersihkan darah itu dengan bekam ya, dan sekarang bekamnya sudah canggih ya. Dan mungkin ada lagi untuk pembersihan darah dengan apa, istilah apa? HD ya. Ya. Jadi perkembangan zaman. Kita lanjutkan untuk kitab selanjutnya ya. Al-Mawa'il, dibuka halaman 15 sampai wa'lam ya, lan ngertiya sira an-nasidqa ing sak temene jujur iku zainul auliyai pepaese pira-pira kekasih wal kizba lan goro iku alamatul asqiyai tandane pira-pira wong kang cilaka. Jadi ketahuilah jujur adalah hiasan para aulia kekasih Allah, sedangkan bohong adalah tanda orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Kama bayana kaya oleh yang jelasake sapa Allah Ta'ala fi kitabih dalam kitab Allah, faqala nuli dawuh sapa Allah. Jadi hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an, hadza yaumun yanfa'us shadiqina sidquhum. Hadza utawi iki dina kiamat iku yaumun dina yang fa'u kang manfaati as-shadiqina ing pira-pira wong kang jujur. Apa sidquhum jujure shadiqin. Surat Al-Maidah ayat 119. Jadi pada hari kiamat ini, hari yang mana kejujuran orang-orang yang jujur akan bermanfaat. Jadi jangan seperti orang Jawa ya, jujur ajur. Nah, padahal jujur itu pasti membawa keselamatan di akhirat, walaupun di dunianya ada gangguan ya, ada masalah. Sebaliknya, kalau bohong itu pasti akan membawa kehancuran di akhirat, walaupun di dunianya dia bisa selamat ya, dia bisa mendapat nikmat ya.
Jadi jujur dan bohong itu yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang bersangkutan, ya. Jadi orang yang jujur itu nanti derajatnya akan tinggi sekali, ya. Orang yang dalam hatinya itu ada kesungguhan, ya. Jadi kalau berkata-kata ya jujur, ya, sungguh-sungguh, ya. Kalau beribadah ya jujur, ya, bersungguh-sungguh, ya. Jadi dia tidak mempoles ucapannya, ya, atau mempoles amal perbuatannya. Wa qala dawuh sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina he eleng-eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu wedya sira kabeh Allah ing Allah wa kunu lan ana sira kabeh ana dadiya iku ma'as shadiqin sartane pira-pira wong kang jujur. Surat At-Taubah ayat 119. Di firman Allah selanjutnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kamu sebagaimana orang-orang yang berlaku jujur. Jadi jangan ikut-ikutan bohong, jangan ikut rombongan orang-orang bohong. Tapi harus apa? Menyelaraskan, ya, menyingkronkan, ya, dengan orang-orang yang suka berbuat jujur, ya, suka berbuat keteguhan dan kesungguhan di dalam hatinya. Jadi saya kira cukup sekian. Meskipun situasi semakin tidak menentu, ya, semoga Allah memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita semua, untuk keluarga kita, ya. Jadi saya itu ingat dulu itu kalau Hanif SMS, ya, itu membalas, ya. Jadi semulia beliau masih mau apa? Membalas SMS dari keponakannya sendiri, ya. Jadi saya ini keponakannya. Jadi kalau Hanif itu putra Mbah Musleh yang paling muda, putra, ya, putra. Kalau ibu saya itu putri Mbah Musleh yang paling tua, ya. Jadi SMS itu beliau masih mau apa? Membalas, ya. Ya, waktu itu masih tabu, ya. Jadi tidak lazim, ya. Mungkin apalagi sowan, ya, dengan nelpon, nah, itu sangat tidak, istilahnya sangat tidak apa? Sangat tidak pantas, ya, kalau dengan orang-orang mulia, ya. Ya. Tapi sekarang zamannya sudah mungkin mengalami perkembangan, ya, perubahan. Dan kalau adab itu masih bisa berubah, ya. Adab itu bisa berkembang sesuai perkembangan zaman, ya. Yang penting nilai-nilai penghormatan, ya, nilai-nilai pengagungan, pemuliaan, ya, terhadap para masyayikh, ya, terhadap para leluhur itu masih ada, ya. Nah, bentuknya itu berbeda-beda dari zaman ke zaman, mungkin saja berubah, ya. Jadi sekali lagi meskipun kalau sowan berhadapan langsung dengan hanya mungkin nelpon, ya, atau SMS itu kan beda, ya, tetap beda, ya. Ya. Seperti kalau ziarah kubur, mendatangi makamnya, ya, misalnya ziarah kubur ke Nabi Muhammad SAW atau ke para wali, ya, ziarah kubur, mendatangi kuburan mereka dengan hanya berkirim doa atau bersolawat dari rumah masing-masing, itu kan walaupun bisa sampai semua, tapi berbeda, ya, tetap berbeda, ya, tetap berbeda.
Jadi sekali lagi, pertemuan langsung dengan hanya melalui media itu tetap berbeda ya. Yang perlu digarisbawahi itu ya. Ya. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.